Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang kepada Tuhan dengan iman percaya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tak selalu kita pahami apa yang terjadi dalam hidup kita, namun tetapkan di hati, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah pujian ini menyatakan iman kami kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Mazmur pasal 55. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayan sejak purbakala. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 55 menggambarkan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh Raja Daud karena pengkhianatan dan banyaknya musuh-musuhnya. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa jika seseorang menyerahkan kekhawatiran dan beban mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara mereka. Daud percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar atau yang setia kepada Tuhan goyah atau jatuh. Ayat ini merupakan pesan penghiburan dan iman di dalam Tuhan. Daud mengajak orang-orang untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan penjagaan bagi mereka yang mencarinya dalam kesulitan dan perjuangan hidup. Pesan ini menekankan pentingnya doa dalam kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita sehingga kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Apa yang hendak kita renungkan pagi hari ini? Setidaknya ada 3 hal mengandung pelajaran dan pesan penting. Yang pertama, pentingnya iman percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan adalah pesan utama dari ayat ini. Daud menekankan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, sehingga kita berani berserah kepadanya dan terlepas dari segala kekhawatiran dan beban hidup kita. Tanpa iman percaya yang sungguh, kita tidak akan mampu untuk menyerahkan beban kehidupan kita, pergumulan kita, sehingga kita akan terus khawatir. Jadi yang pertama memang adalah kita harus belajar percaya, beriman dengan benar kepada Tuhan. Baru yang kedua, menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan. Berdasar poin yang pertama, iman yang teguh, kita belajar melepaskan kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita cenderung merasa cemas, takut, dan terbebani oleh masalah dan pergumulan hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa kita boleh melepaskan beban tersebut, beban-beban itu semua kepada Tuhan melalui doa penyerahan kepada Tuhan. Doa penyerahan itu bukan berarti pasrah, tetapi mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya Dia mampu mengurusnya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita tanpa kekhawatiran. Mari belajar menyerahkan beban hidup kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, saat kita berani berserah, menyerahkan beban kita kepada Tuhan karena iman percaya yang teguh, maka yakinlah pribadi Tuhan sebagai pemelihara akan dinyatakan. Pernyataan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar goyah menekankan bahwa orang yang hidup dengan benar dan taat kepadanya akan diberikan perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangannya, kesulitan-kesulitannya. Saya teringat ketika anak-anak saya masih kecil, saat mereka menghadapi kesulitan, mereka lari kepada saya, papanya. Satu hari, anak saya sedang belajar naik sepeda. Lalu, sepedanya itu rantainya lepas. Otomatis tidak bisa dinaikin. Lalu anak saya lari, mencari saya, menggandeng tangan saya.
Lalu saya ajari anak saya itu membetulkan rantai sepedanya. Pertama, gagal. Tapi saya arahkan kembali. Dan akhirnya kedua kali berhasil memasang kembali rantainya. Lalu kemudian saya persilakan dia untuk, ayo latihan lagi, naik sepeda lagi. Dan dia senang. Saat anak saya menggandeng tangan saya untuk menyelesaikan masalahnya, saya sebagai papanya senang, bangga. Maka saya menyertainya sampai masalah itu selesai. Demikian Bapa kita di surga. Saat kita datang kepada Tuhan dengan iman percaya, naikkan doa-doa kita, Tuhan menunjukkan keperkasaannya sebagai Bapa kita yang memelihara kita. Maka perlindungan dan kekuatannya dinyatakan. Dia ingin melihat kita sebagai anak-anaknya berkemenangan. Inilah kebenaran firman hari ini. Jangan kamu khawatir. Tuhan memelihara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Engkau berfirman, meneguhkan iman kami, bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang memeliharakan anak-anaknya. Engkau ingin kami beriman teguh kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, tetapi menyertakan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dan meletakkan segala beban hidup pergumulan di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai, membimbing untuk kami dimampukan menyelesaikan masalah-masalah itu. Kekuatan dan perlindungan-Mu akan memampukan kami membereskan masalah-masalah itu satu demi satu. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, satu kuk dengan-Mu Tuhan. Dan Engkau berkata, beban-Mu menjadi ringan. Beban Tuhan adalah membimbing kami. Saat kami mau satu kuk, maka bukan saja beban Tuhan ringan, beban kami pun diringankan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat bersama dengan Tuhan. Berkati umat Tuhan dalam segala pergumulannya hari ini, bentuk makin serupa dengan Tuhan, bentuk seturut kehendak-Mu, sebagai pribadi-pribadi yang penuh kasih, lemah lembut, tapi kuat dan perkasa, berkemenangan di dalam Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Berkati tangan-tangan kami mengerjakan tugas-tugas hari ini dengan sukses. Berkati anak-anak, cucu kami semua dalam perlindungan masa depan yang indah di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah, Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Shalom.